Governor Cash Free Fire. Menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan merencanakan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, kolega kami dari tim kontra, serta para pemerhati hukum sekalian. Perkenalkan, saya Nur Faiz Muhammad Rizky selaku pembicara pertama pihak pro yang akan membuka jalannya perdebatan kali ini melalui landasan yuridis, teori hukum, serta landasan urgensi. Yang mana berkenaan dengan mosi kita kali ini, yakni urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dinasti politik menurut Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau kerabat dekat. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab pergantian kekuasaan akan dilakukan secara primitif atau kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dalam satu keluarga, agar kekuasaan tersebut berada di lingkaran keluarga tersebut. Tidak berhenti di situ, Dewan Juri yang budiman, mosi perdebatan kita kali ini dilatar belakangi oleh maraknya praktik dinasti politik dalam pilkada di Indonesia, di mana kekuasaan politik dalam suatu daerah dikuasai oleh satu keluarga secara penuh. Padahal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Pasal 7 huruf R yang melarang adanya konflik kepentingan dengan petahana dalam syarat pencalonan pilkada. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, yang dimaksud dalam petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan. Contohnya, pada Pilkada Jawa Timur tahun 2020, di mana hampir seluruh jajaran pemerintahan saat itu diisi oleh keluarga yang sama. Hal ini menimbulkan tidak adanya peluang bagi para individu yang berpotensi memimpin dengan baik untuk berkembang dan bersaing dalam arena politik. Profesor Mahfud MD menegaskan bahwa dinasti politik dapat menjadi berbahaya jika tidak dikontrol dengan baik. Bahaya utama dinasti politik adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga atau kelompok tertentu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya nepotisme, korupsi, dan kolusi, serta menghambat demokrasi dan meritokrasi. Sehingga mosi kali ini merupakan langkah untuk mewujudkan perlu adanya regulasi yang mengatur tentang dinasti politik untuk memastikan bahwa dinasti politik tidak merusak demokrasi dan menghambat proses pemilihan yang adil dan transparan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, perlu kita akui bahwa politik dinasti sudah menjadi akar budaya yang selalu dilakukan oleh para penguasa elit di Indonesia saat ini. Jika dibiarkan untuk terus berkembang, maka dampak negatif akan terjadi, seperti tertutupnya kesempatan para kader handal berkualitas dan sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya prinsip clean and good governance. Berdasarkan data laporan Center for Strategic and International Studies yang dituliskan Kepala Departemen Politik dan Perubahan CSIS, Bapak Arya Fernandes menyebutkan anggota DPR yang memiliki hubungan dengan dinasti politik cukup tinggi. 138 dari 580 anggota DPR memiliki hubungan dengan politik dinasti atau 23,8% dari total anggota DPR. Maka dari itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus ditaati dan dilaksanakan. Mengingat kondisi praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, sehingga tidak adanya alasan lain untuk menolak mosi kali ini, sekaligus mendukung bersihnya praktik dinasti politik di Indonesia dalam mencapai terciptanya good governance. Maka dari itu, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami mendukung penuh mosi kita kali ini, yang setidaknya dilandasi 2 argumentasi utama, yaitu penerapan regulasi yang melarang praktik dinasti politik akan membantu memperkuat demokrasi dan terciptanya clean and good governance. 2. Larangan terhadap dinasti politik akan membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme di dalam pemerintahan. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.
Fiat Justitia Ruat Celium. Hendaklah keadilan tegakkan walau langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim Pro yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Alung Ramadhani sebagai pembicara kedua yang akan menyelaah mosi kali ini dari sisi kontra. Yang mana berkaitan dengan mosi kali ini, yakni urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan Pilkada Indonesia. Untuk pertama kalinya, kami menegaskan bahwa kami menolak mosi perdebatan kita hari ini. Dewan juri yang terhormat, adapun mosi kita kali ini dilatar belakangi oleh urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan Pilkada Indonesia. Dinasti politik yang dimana dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Tapi, bagaimanakah saudaraku dapat mengklasifikasikan apakah suatu hubungan keluarga termasuk dalam kategori dinasti politik? Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya pasal 15 Undang-Undang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Untuk itu, dengan adanya pasal 15 Undang-Undang HAM tersebut, seharusnya kita tidak boleh mendukung adanya pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik. Dewan juri yang budiman, sebagaimana yang telah pembicara Pro sampaikan, bahwasanya dalam pasal 7 huruf R bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yang di dalamnya menegaskan bahwa memang benar tidak semua perbedaan berarti diskriminatif. Namun dalam kasus Akuo, tampak nyata perbedaan dibuat semata-mata untuk membatasi kelompok orang tertentu, yakni anggota keluarga petahana untuk menggunakan hak politiknya untuk dipilih atau mencalonkan diri. Maka, selain bertentangan dengan UUD 1945, pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga menimbulkan rumusan norma baru yang tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kepastian hukum. Dewan juri yang terpelajar, Heru Widodo SPSI, yang merupakan seorang politikus Indonesia yang dimana ia menyebutkan 4 isu HAM yang dilanggar dengan adanya pasal dinasti politik. Salah satunya yaitu pada pasal 212 HAM PBB tahun 1948. Padahal politik dinasti memiliki dampak positif. Contohnya yang dilakukan oleh keluarga politik Andi Sofyan, Hasdam dan Neni Murneni serta anaknya Andi Faisal Sofyan yang telah berjalan selama 18 tahun yang memiliki pencapaian dalam membangun kota Bontang hingga memiliki laju pertumbuhan penduduk sampai 4,4%. Angka ini merupakan angka tertinggi Kalimantan Timur jika dibandingkan dengan kota utama seperti Balikpapan dan Samarinda yang masing-masing hanya sekitar 3,8 dan 3,9% saja. Dan juga Dewan juri yang terhormat, seharusnya tidak ada larangan praktik dinasti politik di Indonesia setelah adanya putusan MK nomor 33 tahun 2015. Maka jika tetap diadakannya pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik, sama saja telah melanggar putusan MK dan sejatinya mosi kali ini tidak memiliki urgensi khusus karena sama saja telah membatasi hak-hak orang sebagai warga negara. Oleh karenanya, kami menegaskan bahwa kami menolak mosi kali ini yang setidaknya dilandasi 2 argumentasi utama. Yang pertama yaitu pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan Pilkada Indonesia tidak sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang HAM karena membatasi hak individu dalam mengembangkan diri, berpartisipasi dalam politik, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat hanya berdasarkan faktor keturunan atau hubungan keluarga. Kemudian yang kedua, pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan Pilkada Indonesia itu melanggar konstitusi, dibuktikan dengan putusan MK nomor 3 tahun 2015 yang seharusnya tidak ada pengesahan regulasi terkait larangan dinasti politik karena itu sama saja membatasi hak manusia dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintah. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.
Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Balki Salma selaku pembicara ketiga yang akan menyimpulkan mosi perdebatan kita kali ini. Berdasarkan argumen pembicara pro dan kontra yang telah disampaikan, terdapat pertentangan yang cukup jelas dalam urgensi pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia. Tetapi, baik tim pro dan tim kontra sama-sama memiliki tujuan yang sama dalam memberikan fakta yang mendukung argumentasi mereka, di mana tim pro melandasi argumentasinya bahwa adanya pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik di Indonesia akan membantu memperkuat demokrasi dan terciptanya clean and good governance. Mereka juga menegaskan bahwasannya bahaya utama dari dinasti politik adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan keluarga atau suatu kelompok tertentu. Bukan hanya itu, Dewan Juri yang budiman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme harus ditaati dan dilaksanakan, di mana hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung tercapainya good governance dan mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme di dalam pemerintahan. Dewan Juri yang terpelajar, di sisi lain tim kontra juga melandasi argumentasinya terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada saat ini tidak sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang HAM karena membatasi hak individu untuk mengembangkan diri, berpartisipasi dalam politik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat hanya berdasarkan faktor keturunan atau hubungan keluarga. Tim kontra juga menegaskan dalam pengesahan regulasi terkait larangan praktik dinasti politik pada pelaksanaan pilkada di Indonesia saat ini telah melanggar konstitusi, dibuktikan dengan adanya putusan MK nomor 33 tahun 2015 yang sama saja telah membatasi hak politik warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Karena pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat tidak ada undang-undang yang mengatur terkait larangan dinasti politik, akan tetapi dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bijak yang mengedepankan aspek yuridis, sosiologi hukum, serta urgensinya di masyarakat. Dan apabila kita perhatikan, praktik dinasti politik memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, dapat memperkuat stabilitas dengan mempertahankan kekuasaan, namun di sisi lain dapat juga merusak demokrasi dengan mengurangi kesempatan bagi individu lain untuk berpartisipasi dalam proses politik secara merata. Namun sejatinya Dewan Juri yang budiman, terlepas dari itu semua, perdebatan bukanlah tentang menang dan kalah, namun tentang menemukan pencerahan dan solusi atas suatu permasalahan. Dengannya, kedua rekanku baik dari pembicara pro dan kontra berhasil menghadirkan perdebatan komprehensif dan memberikan paradigma baru mengenai isu perdebatan kita kali ini. Ubi jus ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak tersebut dilanggar. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.